balik lagi nih bareng aku di channel Jadi ASN. Teman-teman sudah sejauh mana nih persiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi CPNS 2025 nanti? Aku harap teman-teman sudah mulai mempersiapkan diri dari sekarang ya, misalnya dengan lebih sering latihan soal, mempelajari materinya, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, omong-omong terkait seleksi CPNS, dalam seleksi CPNS ini terdapat salah satu tes yang merupakan tes TUU ya, atau tes intelijensi umum, di mana seringkali peserta merasa kesulitan nih dalam mengerjakan soal TUU ini. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, tidak perlu merasa pusing dengan TUU, karena di video ini kita akan ada latihan soal tes intelijensi umum CPNS 2025 lengkap dengan pembahasannya. Nah, jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya, agar teman-teman bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk lolos seleksi CPNS 2025. Oke, kita langsung mulai aja ke soalnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Aku bacakan ya. Hal yang penting dari sebuah rumah adalah atap dan lantainya. Hubungan objek pada kalimat tersebut setara dengan apa nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Oke, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kulit manusia terdiri dari lapisan epidermis dan hipodermis. Kenapa? Kita lihat kalimatnya ya teman-teman yang di soal. Nah, di sini hal yang penting dari sebuah rumah adalah atap dan lantainya. Nah, ya. Kita lihat atap dan lantai di rumah itu merupakan bagian dari rumah, bagian atasnya, yang atapnya itu bagian atasnya, dan lantai itu merupakan bagian paling bawah atau dasarnya. Nah, sekarang tinggal kita pilih aja nih di antara pilihan di bawah, opsi A sampai E, manakah yang memiliki hubungan objek yang sama atau setara dengan yang tadi ya, yang ada di soal. Nah, yang paling tepat itu pilihan C, kulit manusia terdiri dari lapisan epidermis dan hipodermis. Karena lapisan epidermis itu merupakan lapisan paling atas kulit ya, teman-teman. Adapun yang hipodermis, dia merupakan lapisan paling bawah atau lapisan dasar kulit. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, teman-teman pause dulu aja videonya ya. Aku langsung ke pertanyaannya. Jika H diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester berapa nih, teman-teman? Jika H diambil pada semester 4, maka G harus diambil pada semester... Yap, betul ya. Jawaban yang tepatnya adalah 1. Kenapa? Kita lihat ke opsi pilihannya ya, teman-teman. Di sini kita lihat informasi yang termuat, G itu harus diambil sebelum mata kuliah B. Sedangkan B harus diambil segera setelah mata kuliah H diambil. Nah, berarti bisa kita artikan nih, bahwa di semester 2 hanya boleh ditempati mata kuliah E. Ini aku tandain semester 2 itu hanya boleh ditempati oleh mata kuliah E ya, teman-teman. Mata kuliah E. A, nah di sini berdasarkan informasi yang ketiga, A dan D, dia harus terpisah 2 semester, maka A dan D hanya bisa ditempatkan di semester 3, semester 3, dan 6. Ini untuk A dan D. Jadi, bisa disimpulkan nih, kalau berdasarkan urutannya ya, dan informasi yang ada di atas, bahwa urutannya itu G dulu, teman-teman. G dulu, karena tadi G harus diambil sebelum mata kuliah B ya. G dulu, kemudian E, kemudian mata kuliah A atau D di semester 3, kemudian di semester 4 mata kuliah H, dan selanjutnya di semester 5 itu mata kuliah B, karena tadi ya, B harus diambil segera setelah mata kuliah H. Dan di semester 6, berarti dia pilihannya antara D atau A. Kayak gitu ya. Untuk mempersiapkan diri teman-teman dalam menghadapi seleksi CPNS nanti, teman-teman boleh banget mempersiapkan diri dengan ini ya, Smart Book, buku soal CPNS terbaru, teman-teman. Di buku ini tersedia ratusan soal tes intelijensi umum dengan kunci jawaban, lengkap juga dengan pembahasannya yang bisa teman-teman akses melalui kode QR yang ada di dalam buku. Selain itu juga terdapat materi soal CPNS dengan ilustrasi nih, teman-teman, agar bisa lebih mudah dipahami. Dan tentunya
terdapat materi yang bisa teman-teman pelajari di dalam buku ini. Jadi tunggu apa lagi? Segera check out bukunya sekarang di link yang ada di description box, atau teman-teman boleh banget klik keranjang yang ada di bawah. Segera check out dari sekarang ya teman-teman, biar nggak kehabisan dan teman-teman nanti nyesel. Lanjut teman-teman, seorang guru mengajar siswa di kelas. Pernyataan di atas memiliki hubungan yang sama dengan apa nih teman-teman? Oke, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Seorang dokter mengobati pasien di klinik. Kenapa? Teman-teman jangan sampai terkecoh dengan pilihannya, meskipun sama-sama terkait profesi, koki, pilot, pemain, dokter, penulis, tapi ada yang membedakan nih. Ada yang membedakan jawaban yang benar dengan opsi yang lain. Apa yang membedakannya? Sesuatu yang dia kerjakan dan objek yang menjadi pekerjaan dia gitu. Apa? Nah, di sini kalau kita lihat di soalnya, dia profesi guru yang objeknya tuh adalah siswa gitu, adalah orang gitu ya, mengajarkan orang gitu, mengajarkan manusia gitu. Nah, berarti kita lihat di antara pilihan ini yang paling sesuai, yang paling sama itu apa? Adalah dokter. Karena dokter dia mengobati pasien. Objeknya itu adalah pasien yang merupakan manusia juga, kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan opsi lain mereka berkaitan dengan benda gitu, benda yang sesuatu yang memang selain manusia, kayak gitu. Oke, kita langsung ke soal terakhir. Semua musisi yang sukses memiliki dedikasi tinggi. Beberapa musisi yang memiliki dedikasi tinggi berlatih setidaknya 8 jam sehari. Kesimpulan yang benar adalah apa nih, teman-teman? Yaps, betul ya. Jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Kenapa B? Karena di sini logis bahwa musisi yang sukses memiliki dedikasi tinggi, dan beberapa dari mereka nih ya, hanya beberapa dari mereka yang memiliki dedikasi tinggi ini berlatih setidaknya 8 jam sehari. Berarti beberapa musisi yang sukses itu berlatih setidaknya 8 jam sehari. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, betul. Nah teman-teman, gimana nih terkait soalnya? Apa bisa dimengerti pembahasannya? Atau barangkali dari teman-teman ada masukan, saran, atau barangkali juga ada yang mau request soal? Boleh banget. Teman-teman tinggal komen-komen di bawah. Nah teman-teman, selain mempersiapkan diri dengan buku, teman-teman juga boleh banget, ini mah aku sarankan ya, untuk mendownload aplikasi Jadi ASN di app.jadiasn.id. Kenapa? Karena di aplikasi Jadi ASN tersedia ratusan soal nih teman-teman, lengkap dengan pembahasannya. Selain itu juga ada strategi, tips and trick dalam mengerjakan soal CPNS agar jawaban teman-teman cepat dan tepat. Dan tentunya nih yang paling keren, ada tryout berbasis CAT dengan skor real time agar teman-teman bisa melihat progres pembelajaran teman-teman sejauh mana. Jadi segera download aplikasinya sekarang juga ya teman-teman. Nah, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Aku harap teman-teman bisa lolos ke instansi pilihannya. Dan jangan lupa nih untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait seleksi CPNS 2025 nanti. Semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.